Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Semoga kamu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Hari ini kita kembali belajar dan akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembahasan ini kita akan membahas materi yaitu kalimat utama atau kalimat topik dan ide pokok atau gagasan utama. Adapun kompetensi dasar yang harus kamu capai yaitu KD Pengetahuan 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Pada KD Keterampilan 4.1, menyajikan simpulan secara lisan dan tulisan dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, doanya sudah selesai. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita menentukan sebuah ide pokok pada sebuah paragraf, kita harus mengetahui kalimat utama pada paragraf tersebut. Apa itu kalimat utama? Nah, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung inti atau gagasan utama suatu paragraf yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf dan didukung dengan kalimat penjelas. Kalimat utama itu biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Kita lanjut ke ide pokok. Ide pokok mempunyai nama lain atau istilah lain, biasanya disebut juga gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, maupun pokok pikiran. Nah, semua ini artinya atau maksudnya sama ya, termasuk atau disebut juga ide pokok. Nah, ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Akan tetapi tidak disajikan secara utuh dalam kalimat utama, melainkan intisari kalimat utama. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Apakah kamu sudah tahu? Nah, baiklah, kita akan bahas dalam menentukan ide pokok. Kita yang pertama ada beberapa cara, yaitu diantara yang pertama mengambil dari kalimat utama. Ibu berikan sebuah contoh. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nah, dari paragraf ini, apakah kamu tahu kalimat utamanya berada di kalimat yang mana? Tadi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa kalimat utama biasanya terdapat pada awal atau akhir paragraf. Nah, di awal paragraf apakah kalimatnya termasuk kalimat utama? Ya, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini adalah kalimat utama dari paragraf ini, sehingga kita dapat mengambil ide pokoknya dari kalimat utamanya, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, cara yang kedua dengan mengurangi kata-kata dari kalimat yang tidak perlu, kalimat utama yang tidak perlu. Nah, tadi kita sudah mengetahui, masih dengan contoh yang sama, pada paragraf ini, kalimat utamanya yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Jadi, kata yang dapat kita kurangi atau kita buang yaitu kata buah, sehingga ide pokoknya menjadi kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, jadi kita tidak perlu menggunakan kata buah ini ya. Kita bisa membuangnya atau kita bisa menguranginya.
Cara yang ketiga yaitu membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Masih juga dengan contoh yang sama, kalimat utamanya tadi yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Menurut kamu, bagaimana kita bisa membalik kalimat ini? Ya, manfaat kedondong atau manfaat buah kedondong, berbagai manfaat buah kedondong, khasiat buah kedondong, kegunaan buah kedondong. Nah, ini merupakan ide pokok dari paragraf tersebut. Keempat ide pokok ini mempunyai arti yang sama, yaitu sama-sama mengacu pada manfaat. Jadi, kita dapat menyimpulkan paragraf ini membahas tentang manfaat dari buah kedondong. Nah, cara yang keempat yaitu dengan menyimpulkan isi paragraf. Sehingga kita membaca paragraf terlebih dahulu. Nah, ini contoh yang lain. Dibacakan, ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Menurut kamu, pada kalimat yang manakah kalimat utama pada paragraf ini? Apakah kalimat di awal ataukah kalimat yang di akhir? Kalau kita perhatikan pada kalimat di awal, kalimat ini belum sempurna ya, karena belum memberikan penjelasan bahwasannya hewan ini hewan apa. Nah, kalau di kalimat yang terakhir, hewan ini adalah sapi, ini adalah kalimat yang cukup jelas dan lengkap ya. Sehingga kalimat utama pada paragraf ini adalah hewan ini adalah sapi. Sehingga ide pokok pada paragraf tersebut adalah ciri-ciri sapi. Karena paragraf di atas membahas tentang ciri-ciri sapi. Nah, tadi membahas ciri-ciri sapi, yaitu dia mengatakan ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini semua termasuk salah satu ciri-ciri dari sapi. Nah, apakah anak-anak ibu sudah paham? Semoga anak-anak ibu sudah lebih mengerti ya. Nah, setelah kita melakukan pembahasan ini, kita ucapkan alhamdulillah. Nah, ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kamu terhadap pembahasan ibu hari ini. Ibu ingin memberikan beberapa tugas untuk kamu, yaitu tugas di buku tema 1 LKS pada buku tugas ialah ibu beri tanda hijau. Nah, mungkin hanya ini yang dapat ibu sampaikan pada hari ini. Jika kamu tidak paham atau jika ada yang ingin ditanyakan, kamu boleh menghubungi ibu. Mungkin cukup sekian. Ibu harap kamu selalu menjaga kesehatan ya, dan selalu makan yang bergizi dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.